Nama budaya Samanera. Nama budaya. Selamat datang ya di Medan ya. Ya. Jadi setelah Samanera sampai di lokasi tempat yang akan dibangun pusat meditasi ini, apa sih pendapat Samanera dan apa sih manfaat yang Samanera bisa sampaikan? Kenapa? Apa sih manfaat dari pembangunannya nanti ini? Boleh ceritakan sedikit Samanera? Ya, baik. Yang pertama-tama, saya merasa ini adalah suatu kemajuan yang sangat baik untuk para masyarakat di Medan ya. Adanya pembangunan sebuah meditation center, ya, sebuah wihara, sebuah pusat meditasi. Nah, saya rasa itu adalah hal yang sangat baik sekali ya, untuk masyarakat, ya, untuk para umat Buddhis ataupun yang non Buddhis juga. Saya rasa itu akan membawa manfaat yang sangat luar biasa, besar sekali, begitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya mengatakan dari pengalaman saya pribadi, ya, saya juga merupakan seorang meditator juga. Saya berguru di bawah bimbingan dari Bante Gunasiri juga, dan saya pribadi juga merasakan manfaat yang sangat luar biasa dari meditasi ini. Saya merasakan saya bisa menemukan kebahagiaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, yang muncul dari meditasi. Saya mampu mengatasi kekotoran-kekotoran batin saya. Saya menemukan suatu metode, menemukan suatu cara untuk bisa menyelesaikan problem yang ada di dalam hidup saya. Ya, saya menemukan cara untuk mengikis, ya, bahkan melenyapkan, ya, menghancurkan kekotoran batin saya, dan itu memberikan saya sedikit kebahagiaan, sedikit kedamaian. Dan dengan konsisten melatih praktek meditasi seperti ini sesuai dengan apa yang beliau telah ajarkan, ya, tentu kebahagiaan saya semakin hari semakin bertambah. Maka melihat adanya pembangunan center pusat meditasi akan dibangun di Medan, sungguh saya turut bermudita cita. Saya sangat bersuka cita, sangat ikut berbahagia atas pembangunan meditation center ini, karena saya mengetahui bahwa meditasi ini adalah suatu kebutuhan, suatu kepentingan yang sebenarnya semua manusia perlu melakukannya, ya, tidak terlepas dari suku, ras, bangsa, atau agama, begitu. Tidak hanya untuk pada generasi lalu atau orang-orang yang sudah berusia, tetapi Dhamma ini yang telah diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah timeless, ya, terbebas dari sela waktu. Maka di masa lalu, di masa ini, ataupun masa depan, ajaran mengenai Dhamma ini, satu jalan mulia berunsur 8 ini, ya, khususnya mengenai meditasi ini, akan selalu relevan, akan selalu tidak akan pernah ketinggalan zaman. Ya, apabila seseorang mempraktekkan meditasi ini, maka dia pasti akan memperoleh manfaatnya, begitu. Ya, sebagaimana saya telah merasakan manfaatnya, ya, saya juga yakin apabila orang lain mempraktekkan meditasi ini juga, maka mereka juga akan merasakan hal yang sama. Dan saya pribadi juga tidak hanya mengatakan dari pengalaman saya sendiri, tetapi sudah banyak puluhan, ya, mungkin bahkan ratusan yogi-yogi yang telah berguru, yang belajar di bawah bimbingan Bante Gunasiri, yang merasakan manfaat juga, ya. Maka dari itu saya sangat bersyukur, sangat bermudita cita, dan sangat mendukung adanya pembangunan pusat meditasi di Medan ini, ya. Maha anumodana juga untuk para donatur. Tentu ini adalah kesempatan yang luar biasa sekali bisa mendukung pembangunan suatu pusat meditasi yang akan bermanfaat untuk tidak hanya manusia-manusia di zaman ini, tetapi untuk generasi-generasi yang akan datang, untuk anak dan cucu kita, untuk manusia-manusia yang memerlukan. Nah, saya rasa ini akan memberikan suatu jalan, membuka suatu gerbang agar seseorang bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang mereka alami dalam hidup ini, ya kan. Seperti yang kami ketahui bahwa hidup ini kan penuh dengan gejolak, ya. Terkadang kita bisa di atas, kadang kita bisa di bawah. Terkadang kita bisa dipenuhi berkah, kadang kita bisa bertemu dengan musibah. Tentu bisa mengendalikan atau menghadapi situasi-situasi ini perlu suatu latihan, ya, perlu suatu kualitas batin yang cukup kuat untuk bisa melewati hari-hari dengan cukup tenang dan damai meskipun dunia sedang kacau balau. Tentu praktek yang harus dilakukan adalah praktek meditasi. Itulah satu hal yang sangat bermanfaat untuk orang-orang tersebut yang sedang mengalami masalah. Ya, maka mendukung
mendukung pembangunan pusat meditasi ini tentu adalah merupakan suatu berkah, ya, mendukung orang-orang yang memerlukan ajaran meditasi ini, ya, orang-orang yang sedang dalam kondisi-kondisi yang sulit, orang-orang yang sedang mencari jalan menuju kesucian gitu, jalan menuju nibbana begitu. Seseorang akan sangat bersyukur dengan bertemunya suatu pusat meditasi seperti ini. Nah, tentu pusat meditasi ini hanya bisa terjadi atau terbentuk atas dari dukungan para donatur juga. Maka saya ucapkan maha anumodana untuk para donatur. Ya, semoga Anda semua sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, ya bagus sih. Ya, memang ya apa yang kita ketahui selama ini ya apa yang telah diajarkan beliau, Guru Yang Mulia Bhante Gunasiri, memang sudah banyak sekali yang merasakan manfaat. Kita bisa melihat di channelnya YouTube Bhante ya, di Sukesi Rama TV ya. Betul, nah, betul. Jadi itu memang kalau kadang-kadang ya banyak orang yang belum pernah merasakan, tapi begitu melihat testimoni jadi semangat. Saya kira itu perlu juga kita beritahu kepada semua orang ya, agar mereka tahu channel itu ya Samanera ya. Bagaimana boleh ulas sedikit masalah channel itu, apa saja yang sudah diapakan, kenapa bisa punya ide membuat Sukesi Rama TV itu? Ya, saya pribadi juga belum terlalu lama mengikuti Bhante Gunasiri ya. Beliau sudah mengembara di Indonesia membabarkan Dhamma sudah ya, mungkin lebih dari 10 tahun ya, 18 tahun ya, sesuai dengan masa beliau begitu. Dan saya pribadi baru mengenal beliau selama ya mungkin 4 sampai 5 tahun begitu. Ya, jadi cuman yang saya bisa simpulkan dari melihat channel YouTube Sukesi Karama adalah itu adalah rekaman dari perjuangan beliau selama itu ya, selama 18 tahun itu, pembabaran Dhamma yang telah dilakukan, testimoni dari para yogi-yogi itu baru mulai direkam, didigitalisasi ya, dilestarikan di sosial media gitu ya, dengan tujuan bahwa ya semoga lebih banyak orang lagi yang bisa mengenal ajaran ini begitu, agar ajaran ini bisa tersebar dengan luas dan bisa dan orang lain juga bisa merasakan manfaatnya juga begitu. Maka saya rasa dengan perkembangannya zaman ini memang kita harus mulai fokus terhadap perkembangan sosial media ini begitu ya, khususnya pengembangan dari channel-channel YouTube yang bermanfaat dan membangun begitu ya, seperti channel Sukesi Karama itu. Jadi isi dari channel Sukesi Karama itu ya penuh dengan cuplikan-cuplikan ceramah Bhante ya, Dhamma Desana Bhante yang mungkin testimoni ya, testimoni juga ya, lalu Q&A juga, tanya jawab juga, lalu ada bimbingan meditasi juga ya, seperti yang beliau lakukan sudah hampir 2-3 tahun ini ya. Beliau secara rutin live ya kan, melakukan live YouTube setiap hari Rabu malam begitu ya, bermeditasi bersama, dan itu dilakukan secara live, yang artinya seseorang bisa saja bertanya di saat itu dan bisa menemukan jawabannya di saat itu juga. Karena beliau ya, sudah ya? Ya, karena beliau akan menjawabnya begitu. Nah, secara konsisten beliau lakukan setiap hari Rabu malam begitu. Nah, jadi tentu saya sangat mengapresiasi juga perjuangan yang beliau lakukan selama ini ya, untuk manfaat banyak manusia, banyak makhluk juga begitu. Ya benar kata Samanera ya, karena saya lihat, saya dengar juga ya, banyak orang yang tercerahkan setelah melihat channel itu. Banyak yang orang yang jadinya, oh rupanya ada ya yang seperti ini. Jadi banyak sih yogi-yogi yang belum pernah belajar ataupun yang sudah pernah belajar, mereka mendapatkan sesuatu yang baru yang bisa dipelajarin, yang bisa membawa mereka menjadi manusia memiliki kualitas batin yang lebih luhur. Nah, disinilah makanya saya udah mulai juga memikirkan ini harus dipromosi Sukesi Rama TV ini, agar semua orang tahu, dan mereka yang ada tipe orang yang malu-malu bertanya, mereka cocok melihat channel, ada jawaban, mereka praktek dan mereka lakukan. Nah, manfaatnya mereka terima sendiri. Nah, itu yang karena beberapa biko juga yang saya tahu ya,
jadi biku karena cari di YouTube ketemu Sukesi Rahmat TV. Ini bagus sekali sih, makanya kita perlu promosi. Menurut saya sih, Pak. Seperti yang tadi saya katakan tadi, bahwa ya banyak manusia yang memerlukan ajaran meditasi ini, banyak orang yang mencari ajaran meditasi ini, dan tentu mereka akan sangat bahagia sekali ketika bertemu dengan ajaran yang cocok dengan mereka, yang dipraktekkan membawa hasil, membawa manfaat, seperti bertemu dengan harta karun yang sangat berharga sekali, ya kan? Nah, itu demikianlah, makanya kita sebagai umat Buddha, ya bagi manusia-manusia yang memiliki kemampuan, maka udah seharusnya lah kita mendukung ya pembangunan ajaran Buddha ini, ya melestarikan ajaran Buddha ini, baik melalui materi ataupun non materi, begitu. Usaha harus terus kita kerahkan demi bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk banyak makhluk juga, begitu. Ya, Samanera. Ya, jadi setelah itu ya mungkin Samanera boleh kasih harapan atau wish ataupun ke pesan-pesan kepada pemirsa di rumah. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ya harapan saya adalah semoga ajaran Buddha bisa bertahan lama, ya tentu agar ajaran Buddha bisa bertahan lama perlu support, perlu dukungan, perlu kerjasama yang kompak antara kita ya sebagai umat Buddhis ataupun non Buddhis, begitu ya, sebagai para rumah tangga ataupun para pabajita, ya biku ataupun samanera, begitu perlu adanya kolaborasi, perlu adanya kekompakan, ya saling mendukung satu dengan yang lainnya untuk mempertahankan ajaran ini, ya kita terus melestarikan ajaran ini agar tidak hanya kita yang merasakan manfaatnya, tetapi juga anak dan cucu kita, bahkan generasi-generasi yang akan mendatang, begitu. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa dhamma yang kita telah praktekkan ini membawakan kebahagiaan untuk kita di saat ini, tentu apabila dipraktekkan oleh orang lain, ya akan membawakan kebahagiaan yang sama juga, begitu. Ya, demikian harapan yang bisa saya berikan. Ya, baik, terima kasih Samanera udah memberikan kesempatan untuk menceritakan pendapat-pendapatnya dan manfaatnya, ya. Terima kasih, Sukihoto.